Beberapa orang mengaku melihat bayangan duduk di kursi penumpang. Dan pada suatu malam, seorang petugas melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam kokpit yang kosong, jemari rangka Kapten Kari terlihat bergerak, mencengkeram kendali sekali lagi. Santiago Flight 513. Sebuah pesawat Douglas DC-4 yang membawa 88 penumpang dan awak, lepas landas dengan mulus, menembus langit biru. Para penumpang tersenyum, beberapa berbincang, yang lain larut dalam buku atau menikmati pemandangan dari balik jendela. Tak ada yang tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan tanpa kepulangan. Di atas Samudra Atlantik, langit yang semula cerah perlahan berubah. Awan-awan hitam muncul entah dari mana, menggulung seperti ombak raksasa di udara. Pesawat mulai bergetar. Lampu kabin berkedip-kedip. Lalu, sebuah pusaran hitam pekat terbuka di langit. Dan dalam hitungan detik, Santiago Flight 513 menghilang. Tanpa peringatan. Tanpa panggilan darurat. Tanpa jejak. Pencarian besar-besaran dilakukan. Pesawat tempur, kapal pencari, bahkan tim penyelam dikerahkan. Tetapi tak ada yang ditemukan. Tak ada runtuhan. Tak ada jejak minyak di permukaan laut. Tak ada satupun bukti bahwa pesawat itu pernah jatuh. Setelah berbulan-bulan tanpa hasil, penerbangan ini dinyatakan hilang dan dilupakan oleh waktu. 12 Oktober 1989, Porto Alegre, Brasil. Suara radar berbunyi pelan, menunjukkan ada sesuatu yang terdeteksi. Malam itu, di menara pengawas Bandara Porto Alegre, petugas jaga mendadak dikejutkan oleh sesuatu yang mustahil. Sebuah pesawat tak dikenal muncul di radar, bergerak dengan kecepatan normal, mendekati bandara dengan stabil. Kode penerbangan pesawat itu, Santiago Flight 513. Pesawat itu mendarat tanpa komunikasi, tanpa perlawanan, tanpa kesalahan sedikit pun. Para petugas segera berlari ke arah pesawat. Badan pesawat masih utuh, tanpa tanda-tanda usia, seakan baru saja menyelesaikan penerbangan biasa. Tetapi, ketika mereka membuka pintu kabin, suara pintu pesawat berdecit pelan, diikuti oleh hembusan angin yang berat dan menyeramkan. Di dalamnya, pemandangan yang tak terbayangkan. Semua penumpang masih duduk di tempatnya. Tetapi yang tersisa hanyalah rangka manusia. Tidak ada tanda perlawanan.
Tidak ada bukti bahwa mereka mengalami kecelakaan. Tidak ada jawaban bagaimana tubuh mereka bisa berubah menjadi tulang belulang, sementara pesawat tetap utuh. Di kokpit, Kapten Miguel Victor Curi masih duduk di kursinya. Tangannya masih menggenggam kendali pesawat. Seragamnya telah lapuk, tetapi postur tubuhnya tetap sama, seakan ia masih menerbangkan pesawat ini. Suara hembusan angin semakin kencang, diiringi bisikan samar yang nyaris tak terdengar. Seakan mereka masih berada di antara kehidupan dan kematian. Pesawat itu segera diamankan. Pihak berwenang menutup semua akses, menghapus semua laporan. Tak ada penjelasan. Tak ada yang tahu kemana pesawat ini pergi selama 35 tahun. Tak ada yang tahu bagaimana pesawat ini bisa kembali. Dan tak ada yang tahu mengapa semua penumpangnya telah mati, tetapi pesawat tetap hidup. Namun, bagi mereka yang menyaksikan kejadian ini, malam-malam setelahnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Para pekerja bandara melaporkan suara langkah kaki di dalam pesawat kosong. Bisikan-bisikan lirih terdengar dari balik jendela kabin yang gelap. Beberapa orang mengaku melihat bayangan duduk di kursi penumpang. Dan pada suatu malam, seorang petugas melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam kokpit yang kosong, jemari rangka Kapten Kari terlihat bergerak, mencengkeram kendali sekali lagi. Mungkin Santiago Flight 513 tidak pernah benar-benar kembali. Mungkin mereka masih tersesat di antara waktu dan kematian. Dan mungkin suatu hari nanti, mereka akan muncul kembali.